Hadratul kiram sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu belajar dan berupaya untuk memperbaiki diri dan juga menuju sebagai hamba Allah yang berkualitas, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang kelak akan mendapatkan ridha-Nya berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia junjungan kita, manusia mulia yang menjadi panutan hingga akhir zaman, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan sebuah pesan takwa untuk diri khatib pribadi dan juga untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Salah satu kewajiban kita adalah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dan juga mendengarkan khutbah Jumat. Dan dalam khutbah Jumat itulah disampaikan pesan-pesan takwa daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pesan takwa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah merasa butuh dengan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana diri kita agar senantiasa merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena tanpa disadari ada di antara hamba-hamba Allah yang melakukan perbuatan atau menyampaikan sebuah ucapan seolah-olah dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita dengan kisah Firaun? Ingatkah kita dengan kisah Qarun? Ingatkah kita dengan Raja Namrud dan berbagai macam kisah lainnya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran? Mereka yang sombong dengan kekayaannya, mereka yang sombong dengan jabatannya, mereka yang sombong dengan keilmuannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka angkuh dan merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi khutbah siang pada hari ini dapat menggugah hati khatib pribadi dan kita semuanya agar menjadi seorang hamba yang senantiasa merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak akan turun derajatnya ketika kita tidak melaksanakan salat. Allah tidak turun derajatnya ketika kita tidak mau berpuasa, dan Allah tidak akan hina ketika kita bermaksiat karena Allah tidak butuh dengan kita. Tapi yang perlu kita sadari adalah kita yang butuh dengan salat itu sebagai wujud takwa kita dan penghambaan kita kepada Allah. Kita yang butuh untuk menjauhi maksiat karena itu akan menjadi sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan agar dalam kehidupan ini kita selalu merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, ujian demi ujian akan senantiasa kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Tidak akan ada kehidupan yang mulus tanpa ujian. Tidak akan ada hidup yang tenang tanpa musibah dan lain sebagainya. Karena semua itu akan silih berganti menimpa kita. Maka dari itulah kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ujian yang Allah berikan kepada kita dapat kita nikmati, sebab itu adalah tanda cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam surah Al-Ankabut disebutkan ahasiban nas, kata Allah dalam mengawali ayat ini, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mereka akan didiamkan saja tidak diberikan ujian? Kata Allah tentu tidak. Manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang stres, tidak sanggup menghadapi ujian, merasa ujian yang dia alami sangat amat berat, sehingga dia bukan menjadikan ujian itu untuk dekat dengan Allah, malah dia mengutuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah kita dengar ada di antara hamba-hamba Allah yang mengatakan, "Ya Allah, kenapa Engkau tidak adil dengan hidupku? Ya Allah, kenapa dia Kau beri kekayaan sedangkan aku tidak? Ya Allah, kenapa dia Kau beri jabatan tapi aku tidak? Ya Allah, kenapa Engkau berikan kebahagiaan kepada dia tapi saya tidak?" Kutukan-kutukan yang kita ucapkan kepada Allah yang tentu tidak layak kita sampaikan pada dasarnya. Sehingga mudah-mudahan materi ini menjadikan renungan untuk kita semuanya, bagaimana cara kita menyikapi ujian tersebut.
Konsep yang pertama yang perlu kita pahami jamaah sekalian dirahmati Allah, kita harus sadar betul bahwa ujian itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kepastian sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Akan datang berbagai macam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi di ujung ayat Allah memberikan motivasi kepada kita semuanya, wa basyiris sabirin. Orang yang bisa melalui ujian-ujian tersebut dengan penuh kesabaran akan diberikan ganjaran yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami konsep bahwa ujian yang datang itu adalah dari Allah, maka tentu kita akan kembali kepada Allah ketika mendapatkan ujian atau musibah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah, kita serahkan kepada Allah jalan keluarnya, kita mintakan kepada Allah bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah itu. Kemudian konsep yang kedua yang perlu kita pahami bersama jamaah sekalian, bahwa ujian yang Allah berikan itu berdasarkan batas kemampuan yang kita miliki. Allah tidak akan zalim dengan hamba-hambanya, sehingga dalam ayat-ayat Al-Quran beberapa kali Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini sering kita dengar dan insya Allah sudah kita hafalkan, dan semoga ini menjadi sebuah panduan dalam kita menghadapi kehidupan ini, bahwasanya ketika datang musibah, ketika datang ujian, kita ingat kembali kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita mampu untuk melewati ujian itu, kita mampu untuk melampaui masalah itu, karena yang Allah berikan kepada kita tidak jauh lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki. Dan ketika Allah berikan musibah yang menurut kita adalah berat, ujian yang menurut kita amat sulit, tapi itu adalah sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing. Sehingga ketika kita memahami konsep ini, kita akan jauh lebih tenang dalam menghadapi ujian atau musibah yang Allah berikan. Dalam menjalani kehidupan ini kita akan santai saja, karena segala sesuatu yang Allah berikan sesuai dengan batas kemampuan kita dan kita mampu untuk melampauinya. Lalu ketika kita sadar bahwa ujian datang dari Allah, ujian itu tidak melampaui batas kemampuan kita. Lalu yang ketiga adalah bagaimana agar kita lepas daripada masalah atau ujian tersebut. Ketika kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakan menurut kita, maka kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil kita sebagai orang-orang yang beriman. Kata Allah, ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Demikianlah konsep yang Allah berikan kepada kita, agar ketika mendapatkan suatu musibah atau ujian, segera kita berpulang kepada Allah, ambil wudu lalu salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Namun kadang di antara manusia, ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, dia tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia datang kepada makhluk. Dia tidak meminta kepada Allah bantuan, tapi dia minta kepada makhluk. Lalu bagaimana Allah akan memberikan jalan keluar yang seluas-luasnya ketika seorang hamba lupa kepada Allah? Maka dari itu, semoga ayat ini menjadikan renungan untuk kita semuanya, bahwasanya zat yang berhak untuk pertama kali kita mintai pertolongan dalam kesulitan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, kalau kita sudah mampu melampaui semua yang Allah berikan tersebut, maka perhatikanlah hadis Rasulullah SAW berikut. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Kata Nabi, tidaklah ada kelelahan, rasa sakit, kesedihan, kekhawatiran, gangguan dan kegundah gulanaan yang diderita oleh seorang muslim, bahkan sampai duri yang menancap di tubuhnya, melainkan Allah menjadikannya sebagai penggugur sebagian dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata
ujian atau musibah yang pernah kita alami itu bukan sebuah kemurkaan daripada Allah ketika kita menjadi seorang hamba yang taat. Justru itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu berhusnuzan, berprasangka baik dengan apa yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita menghadapi ujian ini dengan penuh ketenangan dan keridhaan serta kerelaan, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya hadirin yang dirahmati Allah, dari apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, berkembali kepada satu ayat yang sering kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala sesuatu itu kita kembalikan kepada ayat ini. Kita sudah berjanji kepada Allah, berikrar bahwasanya hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dalam sebuah hadis dikatakan, hada baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku, kata Allah. Wa li abdi ma sa'ala. Kalau hambaku betul-betul dengan apa yang dia katakan, menyembah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, ma sa'ala, apapun yang diminta oleh hambaku maka akan aku kabulkan. Hadaratil kiram, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk khatib pribadi dan kita semuanya, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita kembalikan semuanya kepada Allah setelah kita berikhtiar, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah ridai kita dan dijadikannya kita hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.